Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Irwan. Perkenalkan, saya Isna Muta'alif Ilma, NPM terakhir 218. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek dashboard data visual sales performance yang telah saya kerjakan menggunakan Tableau Public dan dashboard berbasis web AI. Dashboard Tableau Public sudah saya unggah di Tableau Public ini dan dikumpulkan sesuai ketentuan tugas. Nah, Tableau saya itu menggunakan pada tahap eksplorasi data untuk melihat pola-pola awal, menemukan insight, dan juga menentukan visualisasi apa saja yang paling relevan untuk ditampilkan. Setelah itu, saya mengembangkan dashboard berbasis web yang saya jalankan melalui live browser. Di sini saya menggunakan index.html di Visual Code. Nah, lalu jadi dashboard saya juga cukup dibuka melalui file index.html dan dapat langsung digunakan tanpa proses instalasi tambahan. Untuk implementasi codingnya, saya menggunakan pendekatan single file, yaitu seluruh indeks kode HTML-nya itu CSS dan JavaScript-nya saya gabungkan di dalam satu file index.html, Bapak. Jadi nggak ada file baru, tapi saya langsung menggabungkan semuanya di sini. Nah, saya milih ini karena masih dalam skala sederhana juga mudah mengumpulkan tugasnya ataupun pada saat demonstrasi. Meskipun tidak dipisah ke beberapa file, seluruh fitur di dashboard itu tetap berjalan dengan baik meskipun di dalam satu file ini. Lalu saya akan mencoba meng-live serverkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dashboard AI saya, Bapak. Jadi pada bagian atas itu terdapat header dashboard yang berfungsi sebagai identitas dashboardnya. Nah, di bagian ini tuh memberikan kayak gambaran umum bahwa dashboard kita itu digunakan untuk menganalisis performa bisnis berdasarkan dataset Superstore. Lalu di bawah header itu terdapat filter yang dapat digunakan pengguna itu untuk melakukan eksplorasi data secara lebih spesifik. Dengan adanya filter ini, dashboard menjadi lebih interaktif karena tampilan visualisasi itu dapat berubah sesuai pilihan pengguna. Contohnya kayak contoh ini tahun 2019 di kategori furniture, segmentasinya di home office, regionnya di central. Nah, jadi dapat berubah-ubah sesuai dengan apa yang kita mau di filter tersebut. Lalu berikutnya ada KPI. Nah, di sini itu digunakan untuk menampilkan ringkasan kondisi bisnis secara cepat sehingga pengguna itu dapat langsung memahami performa utama tanpa harus membaca seluruh grafik. Terlebihkan perbandingan sales dan profit berdasarkan kategori produk. Nah, di grafik ini itu kita bisa mengidentifikasi kategori mana yang memiliki kontribusi penjualan terbesar dan kategori mana yang memberikan keuntungan paling tinggi. Lalu di sini ada grafik yang kedua, itu profit per region. Nah, di sini kita itu bisa tahu wilayah mana yang memiliki performa terbaik maupun wilayah yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Lalu visualisasi selanjutnya ada trend sales dan profit per kuartal. Di sini membantu melihat pola peningkatan maupun penurunan performa bisnis sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang keempat di sini ada sales per segment. Jadi penjualan berdasarkan segmentasi pelanggan. Di sini bertujuan buat mengetahui segmen pelanggan mana yang paling banyak berkontribusi terhadap total penjualan perusahaan. Selanjutnya, di sini ada analisis margin per subkategori. Di sini itu untuk melihat adanya anomali atau penyimpangan. Jadi
ini itu untuk membantu mendeteksi subkategori yang memiliki margin tidak normal sehingga dapat menjadi perhatian bagi perusahaan. Ini contohnya yang tidak normal, Bapak. Nah, ini yang normal. Lalu lanjut ke scatter, sales vs profit per subkategori. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa tingginya nilai penjualan belum tentu itu menghasilkan profit yang tinggi. Nah, insight ini penting karena perusahaan itu tidak hanya perlu meningkatkan penjualan, tetapi juga memperhatikan profitabilitas dari setiap transaksi. Lalu berdasarkan keseluruhan dashboard, jadi dapat disimpulkan bahwa visualisasi data membantu mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Di dashboard saya ini tidak hanya menyajikan angka, tapi juga membantu menemukan insight yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.